Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Hujan deras turun tanpa tanda-tanda akan berhenti. Jalanan kota kecil itu hampir kosong. Lampu-lampu jalan berkelip lemah, beberapa padam total, membuat suasana semakin gelap. Jam di layar ponsel Fikri menunjukkan pukul 00.37. Perutnya keroncongan sejak sejam lalu. Dia baru pulang dari proyek kerja lembur di luar kota, perjalanannya panjang dan melelahkan. Biasanya, kalau lapar malam-malam, Fikri masih bisa menemukan warung nasi atau kaki lima yang buka. Tapi malam itu berbeda. Sejak dia keluar dari terminal bus, semua warung yang dia lewati sudah menutup pintunya rapat-rapat. Bahkan warung nasi 24 jam yang biasa buka pun gelap total. Ia menuntun motornya pelan melewati deretan ruko yang sudah mati lampunya. Udara malam bercampur aroma tanah basah membuatnya semakin ingin cepat makan dan pulang. Matanya mulai mencari-cari kemungkinan terakhir untuk mengisi perut. Di kejauhan, di seberang jalan, ia melihat cahaya kuning temaram. Semakin dekat, cahaya itu ternyata berasal dari warung kecil dengan papan kayu kusam bertuliskan, "Mi Malam Pak Rahmat." Tulisan itu nyaris pudar, sebagian hurufnya retak. Papan tersebut tergantung miring di atas pintu warung, berayun pelan diterpa angin. Lampu bohlam di teras warung memancarkan cahaya redup, cukup untuk membuat tempat itu terlihat hidup di tengah kegelapan jalan. Fikri melirik kiri kanan. Tidak ada tempat makan lain. Ya sudah, ini aja deh, gumamnya. Ia memarkir motor di depan warung, menutup jas hujan, lalu melangkah masuk. Begitu kaki melangkah melewati ambang pintu, aroma kuah kaldu yang gurih langsung menyergap hidungnya. Wangi bawang goreng dan rempah membuat perutnya semakin protes. Lantai warung terbuat dari semen, sedikit licin, seperti baru saja dipel. Di dalam, ada 4 meja kayu sederhana, masing-masing dengan bangku panjang. 3 meja sudah terisi pelanggan. Mereka semua menunduk, sibuk menghirup mie masing-masing, tanpa berbicara satu sama lain. Gerakan mereka lambat, berulang, seperti robot yang diprogram. "Duduk, Mas." "Makan apa?" Suara seorang pria paruh-baya memecah keheningan. Dia berdiri di balik meja kasir, mengenakan kaos lusuh dan celemek yang sudah pudar warnanya. Matanya sedikit cekung, kulitnya pucat, tapi bibirnya tersenyum lebar. Fikri membalas senyum itu seadanya. "Mie kuah, pedas sedang, Pak," jawabnya sambil memilih kursi di pojok dekat dinding. Dari posisi itu, dia bisa mengamati semua pelanggan lain. Sambil menunggu, Fikri mencoba mencari tanda-tanda kalau warung ini masih normal. Tapi sesuatu terasa janggal. Tidak ada suara musik, tidak ada televisi, bahkan kipas angin pun tak berputar. Yang terdengar hanya suara hujan di luar dan denting sendok yang sesekali membentur mangkuk. Pandangan Fikri terhenti pada seorang pria berjaket hitam di meja dekat pintu. Wajahnya tertutup bayangan topi, tapi gerakannya aneh, memutar sendok di mangkuk berkali-kali tanpa benar-benar menyuapnya ke mulut. Di meja tengah, seorang perempuan berkerudung duduk tegak. Tangannya bergerak pelan menyuap mie, tapi matanya menatap kosong ke bawah. Tidak pernah berkedip. Di sudut dekat dapur, seorang pria tua duduk sendirian. Wajahnya pucat, matanya sayu. Dia mengaduk-aduk mie di mangkuknya tanpa suara, seperti menunggu sesuatu. Beberapa menit kemudian, pria berjaket hitam itu berhenti memutar sendoknya. Ia berdiri, melangkah keluar. Tidak ada suara kursi diseret, seolah langkahnya nyaris tanpa bunyi. Fikri mengira dia akan membayar dulu, tapi ternyata pria itu langsung mendorong pintu dan menghilang keluar. Fikri mengerutkan kening. Tidak ada yang menegur. Pemilik warung pun tidak memanggilnya untuk membayar. Tak lama kemudian, perempuan berkerudung itu menaruh sendoknya dengan pelan, lalu berdiri.
Gerakannya kaku, seperti sendi-sendinya berat. Ia berjalan melewati Fikri tanpa menoleh, keluar dari warung dengan langkah yang sama sekali tidak tergesa. Kini hanya tersisa Fikri dan pria tua di sudut. Bohlam lampu di langit-langit berkelip 2 kali, lalu kembali menyala redup. Udara di warung tiba-tiba terasa lebih dingin. Fikri merapatkan jaketnya. Pria tua itu menoleh perlahan ke arah Fikri. Sorot matanya kosong, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Suaranya keluar pelan, parau, nyaris seperti bisikan. "Jangan, jadi yang terakhir." Fikri tertegun. "Apa, Pak?" tanyanya pelan. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya bangkit dari kursinya, menatap Fikri sekali lagi, lalu berjalan keluar warung. Sama seperti 2 pelanggan sebelumnya, tanpa membayar, tanpa bicara dengan pemilik warung. Kini Fikri benar-benar sendirian. Di dapur, terdengar suara sendok membentur panci. Beberapa detik kemudian, pemilik warung keluar membawa mangkuk mie yang masih mengepul. Dia menaruhnya di meja Fikri dengan senyum yang sama lebar seperti sebelumnya. "Nah, tinggal kamu sendirian," ucapnya pelan, tapi nada suaranya seperti mengandung sesuatu yang aneh. Fikri mencoba tersenyum, meski hatinya mulai merasa ada yang salah. "Hehe, iya, kebetulan lapar banget, Pak." Pemilik warung hanya menatapnya beberapa detik, lalu berbalik kembali ke dapur. Fikri menatap mie di depannya. Kuahnya berwarna kemerahan, potongan cabai dan bawang goreng mengapung di permukaan. Aromanya kuat, tapi entah kenapa ia ragu untuk mulai makan. Matanya melirik kursi-kursi kosong di sekelilingnya. Ia membayangkan 3 pelanggan tadi yang menghilang begitu saja. Hujan di luar semakin deras. Pintu warung sedikit berayun tertiup angin, menimbulkan bunyi kriet yang terdengar jelas di tengah keheningan. Fikri menghela napas panjang, mencoba menghilangkan rasa gugup. Ia mengira mungkin ini cuma warung sederhana yang memang tidak peduli soal pelanggan membayar dulu. Tapi bisikan pria tua tadi terus terngiang di kepalanya. "Jangan, jadi yang terakhir." Tanpa sadar, tangannya mulai meraih ponsel di saku. Ia ingin mengirim pesan ke temannya. Lagi makan di warung mie dekat SPBU. Aneh banget tempatnya. Tapi ketika layar ponselnya menyala, sinyal hilang. Tidak ada bar, tidak ada koneksi internet. Bahkan jam di pojok layar sempat berkedip sebelum kembali ke pukul 00.37, waktu yang sama seperti saat ia pertama kali tiba di warung. Fikri menatap layar itu lama, lalu matanya beralih ke pintu warung. Di luar, jalanan kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan suara motor pun tak terdengar. Perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang dingin merayap di tengkuknya. Bukan karena udara malam, tapi rasa tidak nyaman yang makin kuat. Ia belum tahu, malam itu baru saja dimulai. Dan warung mie ini menyimpan rahasia yang tidak pernah diungkapkan pada siapapun. Fikri mengaduk mie panasnya perlahan. Uap mengepul, bercampur aroma gurih yang membuat perutnya semakin keroncongan. Ia baru menyendok suapan pertama ketika matanya menangkap sesuatu yang janggal. Di meja seberang, ada seorang pria gemuk berkemeja kotak-kotak. Tadi Fikri sempat melihatnya memesan mie ayam dan teh manis. Tapi sekarang, kursinya kosong. Piringnya masih di meja, penuh setengah, dan sendoknya jatuh ke lantai seperti terjatuh terburu-buru. Fikri menoleh ke arah pemilik warung, seorang lelaki berusia sekitar 50-an, kulitnya kecoklatan, mata sipit, dan senyum tipis yang entah kenapa terasa terlalu lama bertahan di bibirnya. "Pak, yang duduk di sana kemana?" tanya Fikri, menunjuk kursi kosong itu. Pemilik warung hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan mengelap meja di sudut lain. "Sudah pulang?" jawabnya singkat. "Pulang?" Fikri mengerutkan dahi. Tapi, ia tak melanjutkan. Entah kenapa, lidahnya terasa berat untuk memaksa keluar kalimat berikutnya. Fikri mencoba mengalihkan pikiran. Ia kembali menyuap mie, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai menggelayut. Tapi tak lama kemudian, dari pojok warung,
seorang wanita muda berkerudung merah muda berdiri dan melangkah keluar. Anehnya, ia meninggalkan tas tangan dan ponselnya di atas meja. Mbak, tasnya, Fikri refleks memanggil. Tapi wanita itu tak menoleh, langkahnya mantap menembus kegelapan malam di luar warung. Fikri menunggu. 5 menit. 10 menit. Wanita itu tak kembali. Ia mulai merasa ada yang salah. Apalagi, suara dari luar warung sama sekali tak terdengar. Tak ada derap langkah menjauh. Tak ada suara kendaraan lewat. Satu persatu pelanggan menghilang. Dan yang aneh, pemilik warung seolah tak peduli. Kini, hanya tersisa 3 orang di warung. Fikri, seorang pria berjaket hitam di sudut, dan pemilik warung itu sendiri. Langkah-langkah aneh. Pria berjaket hitam itu tiba-tiba bangkit. Kepalanya sedikit menunduk, seakan menghindari tatapan Fikri. Ia berjalan menuju pintu, tapi gerakannya kaku, seperti orang yang digerakkan tali tak terlihat. Saat melewati Fikri, tercium bau anyir yang menusuk hidung. Fikri spontan menutup hidung. Ia ingin memanggil, tapi pria itu terus melangkah keluar, dan hilang. Tidak dalam arti pergi begitu saja, hilang seperti lenyap ditelan kegelapan hanya 1 langkah dari pintu. Jantung Fikri mulai berdetak cepat. Tangannya berkeringat, sendok di genggamannya bergetar. Ia kini sendirian bersama pemilik warung. Senyum yang tidak wajar. Pemilik warung itu menghentikan kegiatannya dan berdiri diam menatap Fikri. Senyumnya masih sama, tipis, tapi kini matanya seolah memeriksa, menilai, mengukur. "Kamu pelanggan terakhir malam ini," ucapnya pelan. Fikri terdiam. Kata-kata itu terasa lebih dingin dari angin malam. Maksudnya? Pemilik warung berjalan mendekat. Di warung ini, setiap malam hanya satu yang tertinggal. Satu orang yang akan menemani mereka. Menemani siapa? Suara Fikri bergetar. Pemilik warung itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke kursi-kursi kosong, satu persatu, seolah menandai tempat di mana para pelanggan tadi duduk. Dan perlahan, dari kursi-kursi itu, muncul sosok-sosok samar, wajah pucat, mata kosong, dan tubuh yang bergerak pelan menuju Fikri. Panik. Fikri langsung bangkit dari kursinya, kursi itu terjatuh menimbulkan bunyi keras. Ia mundur ke arah pintu, tapi langkahnya terhenti. Di ambang pintu, berdiri pria berjaket hitam tadi, wajahnya kini penuh luka dan darah kental yang menetes ke lantai. Wanita berkerudung merah muda muncul di sampingnya, matanya hitam legam tanpa putih, bibirnya tersenyum lebar hingga pipinya robek. Fikri terjebak. Dari dalam warung, sosok-sosok pucat itu mendekat. Dari luar, 2 makhluk itu menghalangi jalan. Pemilik warung menatapnya dengan mata yang kini memancarkan cahaya redup. Suara seraknya terdengar seperti bisikan dari bawah tanah. "Tidak ada jalan pulang, nak. Kau sudah menjadi bagian dari mereka." Fikri masih duduk di bangkunya, memandangi mangkuk mie yang mulai dingin. Di luar, suara kendaraan nyaris tidak ada. Hanya ada sesekali desiran angin malam yang membuat terpal warung bergoyang. Dia menatap kursi-kursi kosong di sekitarnya. Tadi, masih ada seorang bapak parubaya di pojok, tapi entah kapan, kursinya sudah kosong, tanpa suara pamit. Perut Fikri terasa mual. Bukan karena mie-nya, tapi karena suasananya yang semakin aneh. "Pak, yang di pojok itu, pulangnya kapan?" tanya Fikri pelan pada pemilik warung. Pak warung hanya melirik sekilas sambil menunduk. "Oh, tadi sudah. Sudah bayar." Jawabannya terlalu singkat, dan nada suaranya hambar. Fikri melirik ke bagian dapur. Tirai kain yang memisahkan area masak dari ruang makan bergoyang perlahan. Ada suara seperti sesuatu yang berat diseret di belakangnya. Gubrak, gesek, gesek. Fikri langsung mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk mengaduk mie. Tapi telinganya tetap menangkap suara itu. Semakin lama, semakin jelas. Beberapa menit berlalu,
dan Fikri baru sadar, dia benar-benar satu-satunya pelanggan. Kursi-kursi kosong seperti memandangnya, seakan mengelilinginya dalam lingkaran diam. Lampu neon di atasnya berkelip-kelip, kadang redup sebentar sebelum menyala kembali. "Pak, malam ini sepi banget, ya?" Fikri mencoba mengusir rasa gugup. Pak Warung tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Iya, tinggal kamu." Kata-kata itu terdengar biasa, tapi entah kenapa menusuk telinga Fikri seperti ancaman. Tiba-tiba, dari balik tirai dapur, muncul seorang perempuan tua. Kulitnya pucat, rambutnya panjang kusut, dan matanya terlihat seperti kosong. Dia berdiri diam di ambang pintu dapur, memandang Fikri tanpa ekspresi. "Ini, ibu saya," kata Pak Warung, masih tersenyum. Dia suka lihat-lihat pelanggan terakhir. Fikri langsung merinding. Kata pelanggan terakhir membuat bulu kuduknya berdiri. Perempuan tua itu tidak bergerak, hanya memiringkan kepalanya sedikit. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Fikri buru-buru menunduk, pura-pura sibuk menyuap mie, meski perutnya sudah tidak mau menerima makanan. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Tirai kain di dapur berkibar, dan dari dalam, Fikri melihat sekilas sesuatu. Bayangan orang-orang duduk di kursi panjang, tapi tubuh mereka tidak jelas, seolah berkabut, memucat, dan sebagian wajahnya hilang. Mereka seperti menatap ke arah Fikri. Fikri menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Dia tahu, dia harus pergi. "Pak, saya mau bayar, ya?" katanya buru-buru, berdiri dari kursinya. Tapi Pak Warung mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk duduk kembali. "Sebentar. Temani ibu saya dulu." Dia tidak suka kalau pelanggan terakhir pergi terburu-buru. Suasana mendadak hening. Bahkan suara serangga malam lenyap. Fikri merasa udara menjadi berat, seperti ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Perempuan tua itu perlahan melangkah mendekat. Langkahnya pelan, tapi setiap pijakan seperti membuat waktu berjalan lebih lambat. Fikri bisa mendengar napasnya yang berat, terdengar seperti siulan panjang yang serak. "Anak, kamu tinggal sendirian?" Suara perempuan tua itu serak, seperti suara daun kering yang diremas. Fikri menggeleng cepat. "Enggak, Bu, saya ada teman di kos." Perempuan itu tersenyum, senyum lebar yang aneh, terlalu lebar hingga pipinya tertarik seperti kain. Fikri mencoba mundur, tapi kursi di belakangnya tersangkut kakinya. Saat itu, dari arah dapur terdengar suara kursi diseret, diikuti langkah kaki banyak orang. Padahal, warung itu kosong. Pelan-pelan, dari balik tirai dapur, muncul orang-orang yang tadi menghilang, si bapak parubaya, 2 pemuda, dan seorang ibu muda. Tapi mereka berbeda. Kulit mereka pucat kebiruan, mata kosong, dan gerakannya kaku. Mereka berdiri berjejer, menatap Fikri tanpa berkedip. Pak Warung tersenyum lebar. "Nah, semua sudah datang. Malam ini lengkap." Jantung Fikri berdegup kencang. Dia merasa jika tidak kabur sekarang, dia akan menjadi bagian dari rombongan itu. Tanpa pikir panjang, Fikri menendang kursi dan berlari menuju pintu keluar. Tapi ketika dia menyibak tirai plastik di pintu, yang dia lihat bukanlah jalan raya, melainkan sebuah lorong panjang dengan kursi-kursi kayu berderet di kedua sisinya. Di setiap kursi, ada sosok pucat yang duduk diam, memandangnya. Lorong itu gelap di ujungnya, tapi Fikri merasa jika dia masuk ke sana, dia tidak akan kembali. "Duduk." Suara Pak Warung terdengar di belakangnya. Bukan teriak, tapi perintah. Namun suaranya berat, dalam, dan memaksa. Tiba-tiba, kaki Fikri terasa berat. Seperti ada yang menariknya dari bawah. Dia menunduk, dan melihat tangan-tangan pucat keluar dari lantai kayu, mencengkeram pergelangan kakinya. Fikri menjerit dan mencoba melepaskan diri. Dia menendang tangan-tangan itu, tapi semakin dia melawan, semakin kuat cengkeramannya. Perempuan tua itu kini berdiri sangat dekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Fikri.
Matanya kosong, tapi mulutnya berbisik, pelanggan terakhir harus menemani selamanya. Fikri memejamkan mata dan memaksa dirinya berteriak sekuat tenaga, berharap bisa memecah ketenangan mencekam itu. Dan tiba-tiba, bam! Dia membuka mata. Warung kembali seperti semula. Jalan raya terlihat di luar. Tidak ada lorong, tidak ada sosok pucat, tidak ada tangan dari lantai. Pak warung berdiri di belakang meja kasir, tersenyum biasa. Sudah habis minyak? Bayar di sini, Mas, katanya seolah tidak terjadi apa-apa. Fikri menatap sekeliling, napasnya masih terengah. Dia hampir ragu apakah semua yang dia alami tadi nyata atau hanya mimpi buruk sesaat. Tapi saat dia melangkah ke meja kasir, dia melihat kursi di sudut warung. Kursi yang tadi kosong, kini terisi. Seorang bapak parubaya duduk diam di sana, menatap Fikri dengan mata kosong. Fikri membeku. Dia tahu wajah itu. Itu adalah bapak yang menghilang beberapa menit lalu. Udara di dalam warung mie terasa semakin berat. Lampu kuning kusam yang menggantung di atas meja hanya menerangi sebagian ruangan. Di sudut, kipas angin tua berdecit pelan, seakan berusaha mengusir panas yang justru makin mencekik. Fikri duduk kaku di bangkunya, matanya tak bisa lepas dari meja-meja kosong yang tadi penuh pelanggan. 3 meja di depannya kini kosong melompong. Tidak ada sisa piring, tidak ada sendok yang berserakan, bahkan kursi yang tadi sempat bergeser karena ditinggal terburu-buru pun kini kembali rapi. Seolah tidak ada seorang pun yang pernah duduk di sana. Fikri menelan ludah. "Pak, tadi yang duduk di sana kemana ya?" tanyanya pelan. Pak Warno, pemilik warung, yang berdiri di belakang meja kasir, hanya tersenyum tipis. "Sudah pulang." "Cepat sekali kan?" katanya singkat. Tapi nada suaranya terdengar janggal. Fikri tahu, orang yang keluar tadi tidak membawa helm, tidak berjalan keluar pintu. Mereka menghilang. Begitu saja. Bisikan dari dapur. Angin malam masuk melalui pintu warung yang terbuka setengah. Saat itulah Fikri mendengar sesuatu. Bisikan lirih, seperti suara banyak orang berbicara bersamaan, datang dari arah dapur. Ia menoleh, tapi tirai plastik yang menutupi pintu ke dapur hanya bergoyang pelan, tanpa tanda ada yang keluar. "Pak, di dapur ada siapa?" tanya Fikri lagi. Pak Warno berhenti mengaduk minuman yang sedang dia buat. "Tidak ada siapa-siapa. Cuma saya yang masak." Jawaban itu jelas bohong. Bisikan itu masih terdengar, bahkan sekarang seperti memanggil namanya. "Fikri?" Suara itu panjang, serak, dan datang dari balik tirai dapur. Fikri berdiri, langkahnya maju setengah, tapi langsung berhenti ketika Pak Warno menatapnya dengan mata yang berbeda. Mata itu kini tampak pucat, nyaris keabu-abuan. "Jangan lihat ke belakang dapur kalau kamu tidak siap jadi bagian dari sini," ucapnya pelan, hampir seperti ancaman. "Tamu yang tak diundang." Tiba-tiba, suara kursi bergeser terdengar dari arah meja kosong di depan Fikri. Ia menoleh spontan. Dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Di sana, di meja yang sebelumnya kosong, kini ada 2 orang duduk. Tubuh mereka kaku, wajahnya pucat kebiruan seperti mayat, matanya terbuka lebar tapi tidak berkedip. Mulut mereka terbuka sedikit, seperti ingin bicara tapi tak sanggup. Yang membuat Fikri hampir muntah adalah aroma busuk yang datang dari arah mereka. Bau daging membusuk, menyengat, bercampur dengan aroma mie yang sedang direbus. Pak Warno menoleh sekilas, lalu tersenyum. "Nah, pelanggan lama sudah datang." Fikri tak mengerti. "Pelanggan lama?" "Ya. Mereka yang dulu juga pernah jadi pelanggan terakhir. Sekarang, mereka duduk di sini setiap malam." Suara dari bawah meja. Fikri ingin berdiri dan lari, tapi kursi yang ia duduki seperti menempel di lantai. Kakinya terasa berat, otot-ototnya menegang. Dari bawah meja, ia mendengar suara napas berat, seperti seseorang sedang bersembunyi di sana.
Perlahan, kepala seseorang muncul. Itu adalah salah satu pria yang tadi duduk di meja sebelah. Tapi kini kepalanya terpisah dari tubuhnya. Lehernya terpotong rapi, darahnya menetes ke lantai, tapi matanya masih bergerak, menatap Fikri tajam. "Gantian kamu, setelah aku," bisik kepala itu dengan senyum menyeringai. Fikri menjerit, tapi suaranya tertahan, seperti ada tangan tak terlihat yang menutup mulutnya. Jebakan yang terungkap. Pak Warno berjalan mendekat, membawa semangkuk mie panas. Uapnya mengepul, tapi warna kuahnya bukan seperti kuah mie biasa. Kuah itu berwarna merah gelap, mirip darah kental. "Silakan makan. Kalau kamu habis, artinya kamu sudah siap tinggal di sini," kata Pak Warno sambil meletakkan mangkuk di depan Fikri. Fikri menatap mie itu, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Di antara mie yang berwarna pucat, ada potongan kuku manusia, helai rambut panjang, bahkan sesuatu yang menyerupai bola mata. Fikri menggeleng keras. "Saya nggak mau." "Kalau kamu tidak makan, kamu akan diantar langsung ke mereka," ujar Pak Warno sambil melirik ke arah meja yang kini dipenuhi sosok-sosok pucat tadi. Mereka semua menatap Fikri, tersenyum aneh, seperti menunggu giliran. Lampu padam. Tiba-tiba, lampu warung berkelip-kelip lalu padam. Ruangan hanya diterangi cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Dalam kegelapan itu, Fikri mendengar langkah kaki mendekat, banyak sekali, seperti belasan orang. Bau busuk semakin menusuk hidung. Ketika matanya mulai terbiasa dengan gelap, ia melihatnya, warung itu kini penuh dengan puluhan sosok pucat, tubuhnya rusak, beberapa tanpa kepala, ada yang tangannya terkulai tak utuh. Mereka semua bergerak pelan ke arahnya. Pak Warno berdiri di belakang mereka, tersenyum lebar. "Pelanggan terakhir, selamat datang di keluarga besar kami." Fikri memutar otak. Ia tahu, jika ia tidak keluar sekarang, ia akan jadi salah satu dari mereka. Tapi kakinya masih tak bisa bergerak, dan kursi ini seolah menahannya. Hujan di luar semakin deras. Butiran air menghantam atap seng warung dengan suara seperti ribuan jari mengetuk tanpa henti. Fikri duduk di kursinya, mencoba mengatur napas. Meja-meja di sekitarnya kosong. Semua kursi yang tadi ditempati pelanggan kini terbalik atau terlempar menjauh, seperti baru saja ada perkelahian. Tapi ia tahu, tadi tidak ada perkelahian. Pelanggan-pelanggan itu menghilang begitu saja. Hanya dia dan pemilik warung yang tersisa. Pemilik warung, seorang pria tua berkulit pucat, kurus, dan bermata cekung, menatapnya dari balik meja kasir. Senyum tipisnya terlihat seperti paksaan, tapi di matanya ada sesuatu, semacam rasa lapar yang aneh. Sudah habis makannya, suara pria itu serak, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah lama tidak dibasahi air. Fikri menelan ludah. Mangkok mie di depannya sudah dingin, kuahnya mengental. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali menyuap mie itu ke mulutnya. "Ah, iya, Pak. Saya mau bayar, terus pulang." Pria itu tidak bergerak. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit, seolah sedang mendengar sesuatu. Fikri mengedarkan pandangan. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sebuah meja tua yang dari tadi ia kira kosong, kini terisi. Ada 4 orang duduk di sana. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri, wajah mereka pucat abu-abu, matanya kosong, kulitnya keriput seperti mayat yang sudah membusuk sebagian. Salah satunya adalah pria berbaju batik yang tadi duduk di dekat pintu. Orang-orang itu tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatapnya. Fikri terlonjak mundur. Kursinya bergeser dengan bunyi berdecit. "Apa itu?" Suaranya pecah. Pemilik warung akhirnya melangkah keluar dari balik meja kasir. Langkahnya pelan, tapi bunyinya seperti kaki yang berat menyeret di lantai kayu. "Mereka, pelanggan lama," katanya sambil tersenyum. Pelanggan terakhir selalu duduk bersama mereka. Jantung Fikri berdegup kencang. "Maksud Bapak, apa?" Pria tua itu berhenti tepat di depan Fikri. Bau amis menusuk hidungnya,
seperti darah basi bercampur kuah mie. Malam ini, kamu pelanggan terakhir. Fikri sontak bangkit dan berlari ke pintu. Ia memutar gagang pintu dengan panik, tapi pintu itu tidak bergerak. Ia menarik, mendorong, menghantam bahunya, tapi pintu seperti terkunci dari luar. Dari belakang, suara kursi diseret bergema. Pelanggan-pelanggan mayat itu kini berdiri. Mereka berjalan pelan, mengelilinginya. Gerakan mereka kaku, tapi langkah mereka menutup semua jalan keluar. "Buka pintunya," teriak Fikri. Pria tua itu tertawa kecil. "Kamu pikir pintu itu untuk keluar? Di sini, pintu hanya untuk masuk." Lampu-lampu di warung berkelip. Seketika, ruangan terasa lebih gelap, udara makin dingin. Fikri mundur, tapi punggungnya terbentur meja. Salah satu pelanggan lama mendekat, matanya melotot lebar, mulutnya membuka perlahan hingga rahangnya retak. Dari dalam mulutnya bukan gigi yang terlihat, tapi mie basah bercampur darah yang menjuntai keluar, bergerak seperti cacing hidup. "Temani kami." Suara itu seperti keluar dari dalam kepala Fikri, bukan dari mulut makhluk itu. Fikri meraih sendok di meja dan melemparkannya. Sendok itu menembus wajah makhluk tersebut, tapi bukannya roboh, makhluk itu malah tertawa lirih, tertawa tanpa suara, hanya getaran yang menusuk telinga. Tiba-tiba, pria tua pemilik warung berdiri tepat di sampingnya. Tangannya yang dingin mencengkeram bahu Fikri. "Kalau mau bebas, gantikan posisimu dengan orang lain." Kalimat itu menusuk pikirannya seperti racun. Gantikan posisimu? Artinya, ia harus menyerahkan orang lain untuk menjadi pelanggan terakhir. Otaknya bekerja cepat. Ia teringat pada jalan sepi di luar sana, hujan deras, dan mungkin ada orang yang lewat. Tapi kemudian, sebelum ia sempat memutuskan, salah satu pelanggan lama meraih tangannya. Cengkeraman itu dingin dan kuat. Kulitnya terasa berlendir. "Sudah terlambat," bisiknya. Lampu mati total. Gelap gulita. Hanya suara hujan dan desah napas yang semakin dekat. Fikri mencoba meronta, tapi seluruh tubuhnya seperti tertarik ke arah meja paling ujung. Ia merasakan kursi di bawahnya, tubuhnya terduduk sendiri, dan mie panas kembali tersaji di depannya. Padahal ia yakin tadi mangkoknya kosong. Kuahnya hitam pekat. Di permukaan, potongan daging kecil mengapung, dan daging itu berbentuk jari manusia. Fikri menatap ke arah pemilik warung. Pria itu tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi yang kini bukan gigi manusia, melainkan deretan sumpit kayu yang tajam. "Kamu sudah jadi bagian dari menu malam ini," katanya pelan. Fikri menjerit. Dan tiba-tiba ia kembali sadar. Ia duduk di kursi yang sama. Mangkok mie masih penuh. Hujan masih turun. Tapi warung kembali ramai seperti awal ia datang. Pelanggan tertawa, ngobrol, dan makan seperti biasa. Fikri memegang kepalanya. Apakah semua itu mimpi? Halusinasi? Sampai ia menyadari sesuatu, semua pelanggan di warung itu tidak berkedip. Mereka makan, tersenyum, tertawa, tapi bola mata mereka tetap menatap kosong ke satu titik. Dan di meja paling ujung, ada kursi kosong. Pemilik warung menatapnya sambil berkata, "Kami sedang menunggu pelanggan terakhir berikutnya."